Halo semuanya, balik lagi bersama di channel Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Kita lanjut pada tutorial pembuatan CV part 2 ya guys. Oke, jadi kita udah buat pada bagian atasnya atau readernya ya, bagian header ya. Jadi kita lanjut pada bagian key skill dan education. Oke, jadi di sini kita akan isi ya. Mungkin ini partnya akan sampai 4 atau 3 part ya. Jadi sebenarnya simple, ini tinggal diulang-ulang aja cara pembuatannya seperti video awal. Tapi di sini gua akan bahas tuntas untuk psikologi dari penyusunan ya, dan juga kita akan bahas mengenai susunan teksnya ini ya. Jadi pastikan teman-teman simak terus ya video ini nantinya agar bisa membuat CV sendiri dan juga menyusun. Zaman sekarang memang banyak sekali template-template yang bisa kita gunakan, misalkan seperti dari Canva itu, jadi nanti kita tinggal menyusunnya aja. Oke, jadi ini gue buat CV yang elegan ya, simple dan mudah di hire nantinya oleh HRD. Oke, by the way ini juga referensi dari beberapa situs ya seperti Canva yang ingin gue buat gitu. Jadi rata-rata kan kebanyakan kayak banyak ada yang cukup ribet ya. Jadi di sini gue ingin sharing cara menyusunnya agar lebih baik dan menarik ya. Jadi poinnya untuk pada pembuatan CV itu yang penting adalah kita bisa menyusun teksnya dan juga menambahkan foto dan juga menambahkan beberapa yang ingin kita masukkan gitu ya, yang perlu gitu untuk agar lebih di hire oleh HRD. Oke, jadi ya, template ini yang biasa gue gunakan untuk kerja ya, dan alhamdulillah itu bisa keterima, mudah di hire gitu. Oke, seperti yang udah gue bahas di video sebelumnya, jadi ini cukup menarik gitu ya. Oke, kita lanjut pada bagian bawah ya. Di sini kita udah buat header ya. Kita mungkin di sini kita buat grup ya. Kita buat grup aja pada bagian header, Ctrl G. Oke, kita grup yaitu header. Oke, jadi tahap pertama ini kita udah ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan buat seperti ini ya, key skill atau kunci skill. Nah, kunci skill ini pada bagian CV tentunya menjadi perhatian ya pada HRD ya. Jadi kita tulis key skill atau mau bahasa Indonesia nggak apa-apa ya, misalkan kemampuan gitu ya. Key skills. Oke, di sini kita perbesar menjadi 30 atau 36 ya. Oke. Nah, di sini kita susun seperti biasa ya. Oke. Nah, di sini agak sedikit tebel ya. Nah, ini ada tekniknya juga. Jadi key skill. Oke, di sini kita bold ya. Jadi kita seleksi yang key-nya aja. Itu kita ubah menjadi bold, dan fontnya kita seleksi semua, kita ubah menjadi warna bebas. Di sini gue soft aja warna biru ya, yang mana agar lebih menjadi pusat ya, pusat dilihat gitu ya. Oke, nah ini ya key skill, atau kita bisa airdrop warnanya. Oke, jadi di sini soft ya, warnanya soft. Oke, nah key skill gitu ya. Nah di sini kita akan susun ya, misalnya dubbing, desain grafis, mengetik cepat, blogger, Microsoft. Nah, nanti di sini akan menjadi pusat titik pembicaraan ya, yang mana misalkan HRD tertarik nih. Kamu kemampuannya dubbing ya gitu. Kira-kira project apa yang pernah kamu kerjakan ya. Nah, kira-kira project apa yang udah kamu kerjain gitu. Kamu dubbing iklan atau apa, di mana, dan juga isi suara siapa gitu, misalkan kartun ya. Jadi jelasin dah. Disitulah menjadi pusat kayak obrolan gitu ya. Jadi oh ya, saya berpengalaman sebagai iklan di dubbing iklan di sebuah makanan gitu misalkan ya, jelasin gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Misalkan desain grafis juga, saya sebagai desain grafis di sebuah percetakan di dekat rumah gitu ya, atau di daerah gitu ya, yang cukup besar, misalkan startup ya. Oke, jadi seperti itu ya. Lalu mengetik cepat itu misalkan menjadi seorang copywriting. Oke, jelasin aja gitu ya. Oke, langsung saja di sini kita akan isi ya. Seperti biasa teksnya kita buat
sini. Jadi kita susun, misalkan teman-teman menjadi seorang dubbing ya, dubbing. Oke, sini teksnya gue ubah dulu ya, menjadi warna hitam. Oke, misalkan dubbing ya, dubbing, lalu fotografer misalkan ya, fotografer, lalu editor. Oke, jadi tinggal ditulis saja. Oke, di sini tulisannya besar ya, dubbing, editor, lalu kita buat editor foto atau video. Nah, ini kita panjangkan saja ya. Oke, nah seperti itu. Oke, lalu fotografer. Oke, lalu misalkan sebagai sebutin aja kemampuannya ya, sebagai blogger, lalu public speaking misalkan ya. Oke, ditulis saja guys. Nah, di sini untuk ukurannya kita perkecil. Oke, menjadi 24 mungkin ya. Oke, 24. Nah, di sini untuk titik-titik ini kita akan buat juga. Jadi caranya mudah. Mungkin ini kalau mau diubah menjadi bold juga nggak apa-apa. Oke. Atau mungkin nggak usah bold. Yang penting bisa kebaca ya. Nah, kita di sini buat lingkarannya. Oke. Kita menggunakan warna hitam ya. Oke. Nah, seperti itu caranya. Sangat mudah. Nah, di sini kita buatnya manual ya. Jadi kita tekan Ctrl J untuk duplikat. Oke. Nah, kita buat terus ke bawah. Oke, kita Ctrl J lagi untuk duplikat. Oke. Tinggal disesuaikan aja ya, guys. Oke. Nah, cukup keren ya. Jadi seperti itu. Nah, langkah selanjutnya di sini kita education. Nah, agar lebih cepat ya, kita tekan klik pada key skill. Di sini kita aktifkan auto select. Jadi kita Ctrl J, kita geser. Oke. Di sini pendidikan. Education. Education. Oke. Education. Oke. Jadi di sini untuk edukasinya atau pendidikannya terserah teman-teman, misalkan terakhir aja. Jadi jelasin aja misalkan di sini SMK Tadika Mesra misalkan ya, contoh ya. Jadi di sini tulis saja gitu. Oke. Nah, di sini oke, kita tulis. Oke, untuk fontnya bisa kita duplikat juga. Oke, kita geser seperti ini. Nah, misalkan di sini kita ubah menjadi SMK. SMK. Kita bold, tebalkan ya. Nah, di sini nanti agar lebih jelas pendidikannya ya. Nah, lalu kita Ctrl J. Di sini kita isi misalkan SMK Tadika Mesra ya. SMK Tadika Mesra. Nah, lalu misalkan lulusnya kapan ya? Misalkan sejak kapan SMK, misalkan dari 1 Juli
sampai dengan 1 tahunnya ya. Misalkan 3 tahun. SMK itu kan 3 tahun ya. Misal 2017 sampai 1 Juli 2020 ya. Oke. Nah, ini teksnya kita ubah menjadi reguler. Oke, dan jadi seperti itu. Oke. Sangat simpel ya. Jadi di sini kita atur aja posisinya. Oke. Nah, jadi poin kedua sudah dapat ya. Nah, di sini teman-teman, oh ini ada yang tipe ya. Public speaking. Oke. Baru ngeh ya guys. Oke, public speaking. Nah, jadi seperti itu untuk langkah pembuatan pada CV-nya ya. Di sini untuk yang kedua. Nah, di sini gue saranin agar lebih menonjol. Kenapa ada titik-titik hitam seperti ini ya, ada filosofi atau maksudnya juga gitu. Yang mana ketika HRD ngelihat ya, wah ini kemampuannya ada dubbing, editor foto, fotografer, blogger, public speaking. Nah, dan juga edukasinya atau pendidikannya ada SMK ya gitu. Jadi di sini yang nanti mana itu menjadi pertanyaan ya ketika di interview gitu. Nah, jadi teman-teman juga kalau untuk memberikan CV kayak gini ketika mau ketemu langsung ya, jelasin gitu semua. Jadi teman-teman harus open terlebih dahulu atau membuka pembicaraan gitu ya. Jadi saya berkemampuan seperti ini gitu. Agar lebih meyakinkan nantinya, agar menjadi pertanyaan dan buktinya mana gitu ya. Misalkan ada fotografer, misalkan portofolio gitu, biasanya teman-teman buat mana hasil karyanya gitu, hasil fotonya seperti apa gitu. Jadi teman-teman tunjukkan semuanya gitu ya. Oke, jadi seperti itu aja. Kita lanjut nanti di part 3 untuk pada bagian professional experience ya, cara menyusunnya dan juga cara mengisinya ya. Oke, mungkin sampai sini aja cara pembuatan CV part 2. Nanti kita lanjut di part 3 ya guys. Oke, terima kasih. Dah.